Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kita akan merekap alur film Nobody, yang baru dirilis di tahun 2021. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai alur film Nobody. Film dimulai dengan seorang bernama Hutch, yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari yang membosankan. Pada suatu malam Hutch terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara aneh di bawah. Dia pun pergi mengecek ke kamar anak-anaknya. Dia yakin kalau ini adalah maling dan secara tiba-tiba maling menodongkan pistol dan meminta semua uangnya. Maling mengambil jam tangan Hutch. Hutch sempat melirik tangan sang maling itu. Selagi melakukan itu tiba-tiba anak laki-laki Hutch loncat dari atas tangga dan membekap salah satu maling. Hutch menyuruh anaknya melepaskan maling yang dia tangkap. Kemudian kaburlah para maling tersebut. Lalu polisi datang dan mereka menceritakan kejadiannya. Si anak kesal pada ayahnya karena dia diam saja waktu si maling datang. Saat di kantor dia bertemu dengan adik iparnya, dan dia memberikan Hutch sebuah pistol untuk jaga diri. Hutch menolak namun dipaksa oleh adik iparnya. Ia juga bertemu dengan mertuanya, yang ternyata itu merupakan perusahaan keluarga. Sambil santai Hutch berbincang dengan temannya Harry lewat radio. Sampai rumah si Hutch mendengar kalau si maling juga mencuri gelang Kitty Cat putrinya. Dia kesal dan keluar rumah pergi ke rumah ayahnya dan mengambil pistol dan identitas FBI bekas milik ayahnya. Hutch mengunjungi seluruh tempat tato untuk menanyakan mengenai tato yang dia lihat di tangan si maling. Di salah satu tempat tato di mana sang pemilik mengetahui kalau identitas tersebut adalah palsu, semua orang di sana mengurung si Hutch. Sebelum mereka bertindak, salah satu orang di sana melihat tato di tangan Hutch. Saat melihat tatonya, orang itu langsung ketakutan dan lari bersembunyi. Setelah mengetahui alamat maling, Hutch pun ke sana dan meminta kembali jam tangannya dan tanpa lupa dia juga meminta gelang Kitty Cat milik putrinya. Tetapi mereka bilang tidak tahu masalah itu. Tiba-tiba si Hutch jadi emosi dan hampir menembak ke arah si maling. Untung saja terdengar suara tangisan bayi dan si Hutch langsung lihat ada bayi di ruangan lain. Dalam keadaan yang masih emosi datanglah sekelompok preman ke dalam bus. Hutch melihat ini sebagai kesempatan untuk melampiaskan emosinya. Ia langsung menghajar mereka semua. Setelah dia berhasil menghajar semua preman di bus tersebut, dia juga babak belur. Sampai di rumah, dia diobati sama istrinya dan istrinya tidak heran sama luka-lukanya. Ternyata salah satu preman dalam bus tadi adalah adik dari Yulian, seorang bos mafia Rusia. Dia mengamuk setelah tahu adiknya masuk ICU dan pergi menanyakan siapa yang melakukannya ke teman-teman adiknya. Salah satu preman tersebut memberikan kartu bus metro ke Yulian. Ternyata Hutch menjatuhkan kartu metronya saat berantem tadi. Setelah mengetahui letak kediaman Hutch, Julian menyuruh anak buahnya ke sana untuk menangkapnya hidup-hidup. Anak buahnya menyerbu masuk ke dalam rumah. Hutch telah menyuruh keluarganya bersembunyi ke dalam basement. Si Hutch pun melawan hanya menggunakan stik baseball dan sebuah pisau dapur. Perkelahian sengit pun terjadi. Akhirnya Hutch tumbang karena disetrum oleh salah satu pasukan elit tersebut. Si Hutch diseret dan diborgol ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi mobil Hutch berhasil melepaskan borgolnya dan menyemprotkan alat pemadam ke arah para pasukan tersebut dan membuat mobil oleng dan tabrakan. Hutch pun bergegas lari pulang. Sebelum membebaskan keluarganya dari basement, dia pergi mandi dulu. Setelah membebaskan keluarganya, dia menyuruh mereka pergi ke tempat yang aman. Sementara dia akan membakar rumah agar para mayat tidak dapat ditemukan. Yulian ternyata juga menyuruh anak buahnya ke panti jompo untuk menghabisi ayah si Hutch. Si ayah ternyata lebih hebat daripada anaknya. Dengan mudahnya dia menghabisi kedua orang tersebut tanpa bangun dari tempat duduknya. Setelah membakar rumah, Hutch langsung pergi ke kantornya yang merupakan pabrik. Di sana dia bilang ke mertuanya kalau dia akan membeli pabrik itu. Sambil melemparkan emas-emas batangannya di atas meja. Dalam pabrik itu si Hutch mulai merencanakan. Dia membuat perangkap dan jebakan di sana-sini. Si Hutch pun pergi ke tempat di mana Yulian menyimpan uang para mafia. Uang ini dititipkan para mafia untuk dijaga sementara oleh Yulian. Di sana Hutch dengan mudahnya membasmi semua penjaga yang bisa dibilang jumlahnya lumayan banyak. Dia dapat melakukannya sendirian. Setelah itu dengan santainya dia membakar tumpukan uang tersebut sedangkan Yulian tidak mengetahui kejadian ini. Dia lagi sibuk menyanyi di atas panggung. Setelah selesai menyanyi, Yulian kaget karena melihat Hutch dengan santainya ada di antara para penonton dan sedang menikmati makanannya. Yulian menghampirinya dan mengatakan kalau Hutch punya nyali untuk datang. Anak buah Yulian pun menodongkan senjata.
si Haj dengan santai menunjukkan peledak di tangannya dan menyuruh para pengawal Yulian keluar. Si Haj berbicara dengan Yulian berdua saja, dan mengatakan kalau permasalahan ini tidak usah diteruskan, lebih baik damai saja. Yulian pun belum memberikan jawaban, dia sepertinya masih mencerna kejadian ini. Si Haj pun keluar sambil membawa peledak tadi. Karena Haj sudah membakar uang orang yang dititipkan kepadanya, dia pun mengejar Haj bersama para pengawalnya. Tujuan si Haj ini adalah membawa Yulian ke pabriknya. Saat sampai di pabriknya, ia terkena tembakan dan tersudut, tapi dia dapat bantuan dari saudara tirinya si Harry yang ada di radio dan juga ayahnya. Si Haj menunjukkan aksi-aksi supernya, begitu pula Harry dan ayahnya. Para pengawal pun jatuh roboh dan tinggal Yulian sendirian. Sedangkan Haj dan yang lain sudah kehabisan peluru, akhirnya menggunakan peledak yang dengan perlindungan kaca anti peluru untuk melumpuhkan Yulian. Si Yulian pun akhirnya terpental dan roboh di tempat. Saat si Haj yang sedang diinterogasi polisi ketika ditanya namanya dia bilang kalau dia itu nobody. Sebelum selesai menginterogasi, mereka sudah dapat telepon dari atasannya untuk melepaskan Haj. Di akhir cerita kita melihat Haj dan istrinya sedang mencari rumah baru. Mereka menanyakan ke si penjual apakah rumah ini punya basemen, dan film pun berakhir.